Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Wa ba'du. Pertama-tama puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga salawat kita disampaikan kepada beliau dan moga kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Abu-Qori dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami di channel Markas Abu-Qori. Pada hari ini, yaitu di video kedua ini, saya akan menjelaskan yaitu bagan. Seperti mana video pertama, yaitu menentukan jatah masing-masing ahli waris. Nah, terus saja kita fokus ke situ. Karena seperti mana yang saya sampaikan, banyak di antara sahabat-sahabat, jamaah-jamaah, ataupun dimanapun tempat saya pernah mengajarkan ini, metode sistematis ini, banyak yang minta dibuatkan versi bahasa Indonesianya full gitu. Jadi, karena seperti mana kita ketahui, ya mungkin kita yang biasa dari pesantren ya sudah biasa menjumpai istilah-istilah Arab yang ya kita sudah tahu maknanya, tetapi banyak juga di antara saudara-saudara kita, sahabat-sahabat Abu-Qori yang lain tidak menguasai bahasa Arab, bahkan memang buta bahasa Arab. Jadi kita buat versi bahasa Indonesia, yaitu tujuan kita sama, yaitu memudahkan. Karena metode ini sistematis, maka kita buat semudah mungkin. Oke, sahabat Abu-Qori semua. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini bahwa video mungkin tidak saya edit, gitu kan? Setelah selesai, terus saya tutup, kemudian terus akan saya upload. Nah, tapi sebelumnya saya akan dikompres dulu karena terlalu besar filenya. Jadi tidak bisa dimasukkan terus ke YouTube, tapi dikompres kemudian langsung dimasukkan. Jadi sahabat-sahabat Abu-Qori semua, karena saya tidak edit, jadi apabila nanti ketika memberikan soal-soalan, apabila dimanapun nanti ada kesalahan dari saya, mungkin setelah itu video ketiga akan saya jelaskan apabila memang ada kesalahan-kesalahan. Namanya kita manusia, tidak luput dari silap dan salah. InsyaAllah kalau memang ada kesalahan, saya akan upload video berikutnya dan akan saya jelaskan. Kemudian terus kita, sahabat Abu-Qori semua, untuk tidak memperpanjang kalam, yaitu metode kita ini metode sistematis. Seperti mana saya sampaikan, metode yang kita pelajari ini dalam 1 jam, lebih kurang dalam 1 jam, kita berani mengatakan bahwa kawan-kawan atau sahabat Abu-Qori semua bisa memahami ilmu faraid. Bahkan bisa membagi jatah masing-masing ilmu faraid. Dan apabila keluarga kita meninggal, kita mampu memberikan jatahnya masing-masing dan dapat membagi harta pusaka dari kedua ibu bapak kita apabila meninggal. Karena memang metodenya mudah. Dan memang kalau masalahnya masalah biasa gitu kan, yang ditinggal itu suami atau istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Kecuali memang nanti masalahnya ribet, ada jadun, ada yang lain-lain, mungkin itu bukan panjang. Tetapi kalau yang biasa terjadi di masyarakat, itu insya Allah dalam 1 jam sudah bisa membagi harta warisan, insya Allah. Oke, sahabat Abu-Qori semua, dimanapun berada, ini full berbahasa Indonesia. Oke, kalau kita lihat di bagan, saya buat 2 warna. Oke, kita sekarang melihat di papan tulis ada 2 warna di bagan ini. Berwarna merah. Oke, semua yang berwarna merah itu adalah laki-laki. Oke, dan semua laki-laki mendapatkan jatah asobah saja. Nah, ini asobah nomor 1, anak laki-laki. Oke, sebelum saya ke asobah, saya ingin menjelaskan sedikit. Saya lupa tadi menjelaskan sedikit kepada kawan-kawan, singkat saja.
Jadi kawan-kawan yang untuk memahami sajaratul mirasnya atau bagannya ini, yaitu di sini mayit di tengah-tengah. Maka mayit ini kalau tidak suami maka istri. Biasanya kalau mereka menikah, mereka mempunyai anak. Ini anak laki-laki, ini anak perempuan. Oke. Kemudian anak laki-laki menikah, mempunyai anak lagi. Berarti cucu si mayit, cucu laki-laki, cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu perempuan, dari cucu dari anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Walaupun nanti kalau seandainya dia bisa dapat, ya kalau nanti semua mereka yang ada di bagan ini tidak ada, nanti akan masuk kita pembahasan zawil arham. Tetapi itu sangat jarang dan memang susah, jarang terjadi, tetapi mungkin terkadang terjadi juga gitu kan. Insya Allah nanti kita akan masuk ke bab zawil arham. Oke, terus ke atas. Si mayit tidak mungkin lahir sendiri gitu kan, pasti ada ayah, ibu. Ayahnya mempunyai ayah kakek, ibunya nenek, kemudian sebelah ibu nenek, nenek sebelah ibu, ini nenek sebelah ayah. Oke. Kemudian si mayit ini baik laki-laki atau perempuan, bisa saja mereka memang belum pernah nikah, nggak pernah nikah, nggak nikah. Kemudian melajang baik perempuan atau laki-laki, maka mereka tidak akan punya keturunan. Nah, maka keturunannya tidak ada. Nah, jadi mereka, mayit laki-laki atau perempuan, si mayit ini mempunyai saudara-saudari. Ada yang saudara kandung, ini laki-laki, ini yang merah semua laki-laki. Ada saudari kandung, maka saudara-saudari ini bisa kakak, bisa adik. Baik laki-laki juga ini bisa abang, bisa adik. Yang penting saudara kandung si mayit. Kemudian saudara seayah. Oke, saudara seayah. Yang laki-laki ini, maka bisa adik, bisa abang. Begitu juga saudari seayah, ya, bisa adik, bisa kakak. Oke. Kemudian yang laki-laki saudara kandung mempunyai anak kandung, anak saudara kandung, ini asobah warna merah. Anak saudari saya juga mempunyai anak laki-laki, itu asobah. Kemudian si ayah mempunyai adik beradik. Si mayit mempunyai ayah, ayahnya ini mempunyai adik beradik. Maka paman si mayit. Paman di sini ya bisa adik ayahnya atau juga abang ayahnya, berarti bisa pakcik, paman, gitu kan, atau uak kalau bahasa kita, gitu. Maka paman kandung, kemudian paman saya, ya kan? Kemudian paman kandung punya anak, anak paman kandung, anak paman saya. Kemudian terakhir saudara saudari seibu, saudara saudari si mayit tapi sebelah ibu, seibu. Satu ibu, ayahnya lain. Oke. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, anak laki-laki, semua laki-laki di bagan ini mendapatkan jatah asobah. Asobah itu apa? Mengambil sisa daripada harta warisan ketika telah dibagi-bagi dengan ashabul furud. Ashabul furud itu rata-rata diambil oleh perempuan. Kalau kita tengok di bagan di papan tulis ini, rata-rata itu semuanya perempuan. Yang 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 itu rata-rata jatah perempuan. Nah, jadi laki-laki ini gampang aja sebagainya, yaitu asobah. Udah. Oke, masuk ke sini. Laki-laki, anak laki-laki, semua yang di bagan berwarna merah mendapatkan asobah, laki-laki. Anak laki-laki asobah nomor 1. Saya buat nomornya ain, ini asobah, singkatan asobah nomor 1, asobah. Nomor 2, ayah 3, kakek 4, oke, saudara kandung 5, saudara seayah 6, anak saudara kandung 7, anak saudara seayah 8, paman kandung 9, paman seayah 10, anak paman kandung 11, anak paman seayah 12, kemudian yang memerdekakan hamba sahaya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nomor 13 dan 14, asobah 13, asobah 14. Walaupun mereka sudah tidak ada lagi, tetapi di dalam kitab-kitab mewaris masih dituliskan. Jadi kita tuliskan. Oke. Oke, sahabat Abqari, semua sudah laki-laki. Oke. Yang ashabul furud, jatah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an,
dari 1/2, 1/3 dan seterusnya, itu rata-rata diambil oleh perempuan. Oke, sekarang kita masuk ke suami atau istri. Oke, di sini poinnya. Tolong perhatikan, insya Allah metode kita mudah sekali. Ya, seperti mana saya sampaikan, 1 jam atau kurang, lebih kurang 1 jam bisa menentukan jatah masing-masing ahli waris. Di dalam ilmu faraid, yang susah itu di sini menentukan jatah masing-masing. Banyak orang-orang yang sudah belajar faraid ini banyak mundur, menyerah karena setelah belajar beberapa kali, ya kan, bahkan bertahun belajar tidak paham. Susah dia menentukan jatah masing-masing. Jadi kalau sahabat Abqari semua menonton video ini dari awal hingga akhir, insya Allah. Oke, sekarang si mayit meninggal. Kita anggap pertama yang meninggal adalah si istri, berarti perempuan. Perempuan ketika meninggal, kalau dia sudah nikah, meninggalkan seorang suami. Oke, suami. Maka suami si istri yang meninggal, dia mempunyai 2 jatahnya. Laki-laki yaitu suami hanya 2 jatahnya. Kalau tidak 1/2 ya 1/4. Kapan 1/2? Suami mendapatkan 1/2 dari harta istrinya apabila si perempuan meninggal tidak mempunyai keturunan. Nah, ini tadi. Keturunan sama sekali nggak ada, anak laki-laki nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, nggak ada sama sekali. Si perempuan itu meninggal, maka suaminya mendapatkan 1/2. Nah, terserah anak ini, keturunan ini baik dari mereka ataupun tidak, gitu. Oke? Si suami, saya ulang, mendapatkan 1/2 dari harta istrinya apabila istrinya meninggal tidak mempunyai anak. Suami mendapatkan jatah yang kedua, keempat, 1/4. Saat mendapatkan jatah 1/4, kapan suami mendapat 1/4? Apabila si perempuan meninggal dan meninggalkan ahli waris ada anak keturunan. Terserah yang mana saja satu dari, yang penting keturunan anak si mayit. Ketika dia meninggalkan harta, meninggalkan anak keturunan, maka suami mendapatkan 1/4. Dah, begitu aja jatah suami. Gampang. Saya ulang, simpelnya. Suami mendapatkan 1/2 kalau si mayit tidak mempunyai keturunan. Mendapat 1/4 dari harta istrinya apabila istrinya meninggalkan keturunan. Nah, makanya kenapa saya bilang istrinya meninggalkan keturunan? Karena belum tentu si istri menikah dengan si fulan dahulu, ya kan? Dengan suami pertama. Kemudian suaminya meninggal, mereka punya anak. Kemudian si istri menikah lagi dengan ini. Menikah. Kemudian ketika menikah, meninggal si istri. Maka si istri punya anak tadi. Maka ketika dia meninggal, maka anaknya tetap mendapat warisan ibunya. Jadi suami ini mendapatkan 1/4 apabila si istri mempunyai anak. Baik anak itu dari mereka ataupun tidak. Yang penting anak itu, keturunannya itu anaknya si mayit. Oke, saya rasa dapat dipahami. Oke, sekarang kita ke istri terus. Istri lebih kurang sistemnya sama dengan suami, tetapi jatahnya beda. Istri mempunyai 2 jatah. Kalau tidak 1/4, ya 1/8. Kapan seistri mendapat 1/4? Ketika suaminya meninggal, tidak mempunyai keturunan, maka istri dapat 1/4. Dah. Mendapatkan 1/8 dari harta suaminya apabila suaminya meninggal mempunyai keturunan. Maka si istri berkurang jatahnya dari 1/4 jadi 1/8. Kenapa? Karena ada keturunan. Karena jatahnya mau dibagi kepada keturunan lagi. Sudah habis suami dan istri. Oke, saya anggap dapat dimengerti. Kemudian kita ke anak perempuan. Kalau kita lihat anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki, jatahnya ini sama nih. 1, 2, 3, 4. Oke, perempuan di paling bawah
perempuan di bagian keturunan, dan perempuan di saudara-saudarinya si mayit, jatahnya sama, 1/2, 1/2, 2/3. 1/2, 2/3. 1/2, 2/3. 1/2, 2/3. Dan perempuan paling ujung. Dan paling ujung di sana ditambah lagi 1/6, 1/6. Nah, sama. Jadi untuk mengingatnya gampang. 1/2, 2/3, 1/2, 2/3, 1/2, 2/3, 1/2, 2/3, dan 1/6 paling ujung, 1/6 paling ujung. Oke. Sekarang kita ke anak perempuan. Saya coba secepat mungkin ya, jamaah semua, sahabat Al-Qari semua. Saya berusaha secepat mungkin, sesingkat mungkin, supaya tidak berlama-lama. Kalau seandainya masih pun panjang durasi videonya, ya saya mohon maaf, karena mungkin ketika menjelaskan, ya tujuannya biar lebih jelas dan saya ulang biar lebih paham. Anak perempuan si mayit mempunyai 2 jatah, 1/2 atau 2/3. Kalau tidak 1/2, ya 2/3. Kapan 1/2? Seorang anak perempuan dari mayit mendapatkan 1/2 dari jatah orang tuanya, bisa ayah bisa ibu, apabila anak perempuan ini 1 orang. Nah, anak perempuannya 1 orang. Si mayit meninggalkan anak perempuan 1 orang. Maka 1 orang ini perlu juga kita jelaskan. Mungkin si mayit mempunyai anak 5 contohnya. Perempuannya 5, gitu kan? Tetapi ketika si mayit meninggal, ya, anaknya yang hidup hanya 1 orang. Maka berarti dianggap anaknya ketika mayit meninggal mempunyai 1 orang anak. Atau dia mempunyai 5 orang anak, tetapi 4 orang keluar dari Islam, murtad, hidup anaknya. Tetapi yang Islam hanya 1, maka dianggap ya si mayit meninggalkan 1 orang anak perempuan. Nah, itu perlu dijelaskan. Anak perempuan, kapan syaratnya mau mendapat 1/2? Pertama, mesti sendiri. Anak perempuannya sendiri. Seperti yang dijelaskan tadi. Baik murtad, saudara-saudarinya yang lain, atau sudah meninggal. Yang penting dia sendiri dan tidak ada pasangan asobahnya. Nah, ini pasangan. Pasangan di sini maksudnya pasangan asobah. Karena ada asobah, ada 4 pasang asobah bil ghair. Asobah ba dan ba. Asobah bil ghair singkatannya. Jadi anak perempuan mendapatkan 1/2 dari harta orang tuanya jika dia sendiri dan tidak ada pasangan asobahnya. Kalau ada pasangan asobahnya, maka anak perempuan menjadi asobah bil ghair dengan anak laki-laki. Maka dibagi rata hartanya dengan ketentuan anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Kalau seandainya orang tuanya contohnya meninggalkan 3 miliar, maka anak laki-laki 2 miliar, anak perempuan 1 miliar. Nah, kena 2 kali lipat anak perempuan. Sudah. 2/3. Kapan anak perempuan mendapatkan jatah 2/3 dari harta orang tuanya? Ketika anak perempuan ini lebih dari 1 orang. 2, 3, 4, dan seterusnya. Dengan syarat yang sama, yaitu tidak ada anak laki-laki. Kalau ada ustaz macam mana? Maka kalau ada tidak jadi dapat. Nah, tidak jadi dapat 2/3. Dapat juga dapat, yaitu jatahnya asobah bil ghair. Sudah, begitu saja jatah anak perempuan. Kemudian kita ke cucu perempuan. Ya, dari anak laki-laki. Ingat, cucu perempuan dari anak laki-laki, bukan cucu perempuan dari anak perempuan. Nah, itu harus ditahu. Jadi ketika seandainya sahabat Al-Qari membagi warisan, maka lihat ini cucu ini dari anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, jadi kalau ada seandainya anak perempuan ini menikah dengan suami, maka kalau ada anaknya dari sebelah ayahnya dapat, gitu kan? Nah, sebelah ibunya tidak. Mereka masuk zawil ashabul furud, zawil arham. Ma'lish. Sekarang kita sini, ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Harus ingat itu. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Mendapatkan ada 3 jatahnya, 1/2, 2/3, dan 1/6. Mendapatkan 1/2 dari harta kakek atau neneknya. Nah, si cucu, si perempuan dari anak laki-laki mendapatkan harta 1/2
dari harta kakek atau neneknya dengan syarat sendirian. Nah, sendiriannya di sini sama tadi ya. Ya, bisa cucu yang perempuan lain ramai tapi udah meninggal, atau cucu perempuan yang lain sudah murtad semua gitu kan. Bisa Kristen, macam-macam agama yang lain, yang penting keluar dari agama Islam. Maka apabila dia sendiri, tidak ada pasangannya. Pasangan di sini bukan suami ya, yaitu pasangan asoba bil ghair. Karena asoba bil ghair ini ya berpasangan dia. Bisa ini adiknya atau abangnya, gitu kan, cucu laki-laki. Cucu perempuan, saya ulang ya, mendapatkan 1/2 dengan syarat sendirian. Tidak ada cucu laki-laki dari si mayit. Nah, tidak ada cucu laki-laki. Dan perlu dipahami, cucu laki-laki ini, kan, bukan harus anak si fulan. Mungkin si mayit mempunyai anak laki-laki 3, gitu kan, ada cucu. Nah, jadi bukan harus cucu di sini, gitu kan? Bukan harus abang kandung dia, bukan anak uaknya. Yang penting laki-laki itu cucu si mayit. Nah, sahabat Al-Qari semua, cucu perempuan mendapatkan 1/2 dengan syarat dia sendiri. Tidak ada pasangan asobahnya, yaitu cucu laki-laki si mayit. Tidak ada anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini juga sama, belum tentu ini ayah dia. Mungkin pamannya, uaknya, gitu kan. Yang penting anak laki-laki si mayit. Oke. Nah, saya ulang, cucu perempuan mendapatkan 1/2 dari harta kakek neneknya dengan syarat sendirian. Tidak ada pasangan asobah. Kalau ada pasangan asobah, Ustaz, tak jadi dapat 1/2. Dapat juga, dapat, yaitu asobah bil ghair. Tak jadi dapat 1/2. Oke, tidak ada pasangan asobahnya, tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki dia dapat, maka dia tak dapat. Terhijab. Itu anak laki-laki lebih dekat dengan mayit. Dan mungkin juga ini ayahnya. Kan? Bisa juga ini ayah dia. Nah, maka kalau ada ayahnya, yang dapat. Kemudian tidak ada anak perempuan. Kalau ada anak perempuan yang dapat 1/2, bukan dia cucu, ini anak perempuan. Saya ulang singkatnya. 1/2 apabila sendiri. Tidak ada pasangan ini. Pasangan asobahnya enggak ada. Tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Dah, maka cucu dapat 1/2. Singkatnya tak ada ini, tak ada ini, tak ada ini. Dah. Kita hafal, tak ada ini, tak ada ini, tak ada ini. Dah. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan jatah yang kedua, yaitu 2/3. Kapan itu? 2/3 dari harta kakek atau neneknya apabila dia lebih dari 1 orang. Cucu perempuannya 2 orang lebih, 2, 3 sampai seterusnya, dengan syarat yang sama. Dah. Tak ada ini, tak ada ini, tak ada ini. Kalau ada ini tak jadi 2/3, jadi asobah bil ghair, bagi rata dengan ketentuan 2 kali lipat laki-laki, cucu laki-laki. Kalau ada ini, ya ini dapat. Keturunan mayit, anak si mayit. Kalau ada ini, inilah dapat. Kenapa dia? Kalau ada ini dapat. Oke, udah. Kemudian, ini baru 1/6-nya. Oke, ini perlu diperhatikan. Oke, sahabat Al-Qari semua, perlu diperhatikan di 1/6. Cucu perempuan mendapatkan jatah 1/6 dari harta kakek neneknya. Kapan, Ustaz? Ketika dia jumlah pun berapapun jumlahnya. Berarti dari 1 sampai seterusnya. Cucu perempuan mendapatkan 1/6 berapapun jumlah mereka, dengan syarat tidak ada cucu laki-laki. Kalau ada asobah bil ghair. Tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki yang dapat, tak jadi dia dapat. Tetapi ada anak perempuan 1 orang. Anak perempuan 1 orang. Si mayit mempunyai anak perempuan 1 orang, baik kena yang lain murtad atau kena yang lain meninggal atau memang sendiri anaknya tunggal, maka kalau sendiri mendapatkan 1/2. Ketika dia 1/2, maka cucu perempuan mendapatkan 1/6. Kalau bahasa kitab yaitu takmilatan li sulusain. Takmilatan li sulusain. Untuk menyempurnakan jatah maksimal perempuan 2/3.
Oke, sama dengan video pertama ini, mirip, cuman bahasanya full bahasa Indonesia. Contohnya 1/2 ditambah 1/6. 1/2 ditambah 1/6 sama dengan berapa? Nah, kita nak membuktikan, ya kan? 1/2 tambah 1/6 berapa? Maka kita cari penyebutnya. Berapa bilangan angka di sini dan di sini yang habis dibagi ini habis dibagi ini. Maka singkat aja 6. Maka sama 6. 6 dibagi 2. 3 dikali 1. 3. 6 dibagi 6. 1 dikali 1. 1. Sama dengan 3 sama 1, 4. Penyebutnya kita tetap sama. Bisa nggak dikecilkan? Saling dibagi 2. Bisa. 2. Ini 3. Maka 2/3. 1/2 tambah 1/6. 2/3. Maka untuk menyempurnakan, karena perempuan ini mendapatkan jatah maksimal 2/3, tidak bisa lebih dari itu. Jadi kalau belum maksimal, masih bisa lagi. Maka ketika seseorang mayit meninggalkan anak perempuan 1 orang, mendapat 1/2, maka kita lihat cucu perempuannya dari anak laki-laki si mayit. Anak laki-laki si mayit mempunyai cucu perempuan. Maka lihat, ada tidak? Kalau ada, bagi pada mereka, yaitu 1/6. Dah. Oke ya, terlalu panjang rasa saya. Tapi yalah, biar lebih paham. InsyaAllah siapapun yang ingin belajar ilmu agama Allah akan dimudahkan oleh Allah, insyaAllah. Oke, sahabat Abqori semua. Nah, sekarang kita ke saudari kandung. Saudara yang laki-laki sudah, semua sudah. Laki-laki ini simple aja deh. Ya kan? Sesuai dengan kenyataan. Memang perempuan ini agak ribet, ya kan? Perempuan kan, kalau laki-laki simple dah. Oke, saudari kandung. 2 jatahnya, 1/2 dan 2/3. Oke. Kapan saudari kandung si mayit ini mendapat 1/2? Lebih kurang hampir sama. Jadi gampang mengingatnya. Saudari kandung mendapatkan 1/2 dari harta saudaranya yang meninggal. Baik itu adik atau abang atau kakak, yang penting kandung mereka. Ketika meninggal, maka saudari mendapatkan 1/2. Dengan syarat apa? Bagaimana syaratnya? Yang syarat pertama yaitu dia mesti sendiri. Sendiri di sini sama macam tadi. Ya bisa karena memang dia saudari kandungnya sendiri, perempuan. Atau karena banyak saudarinya mungkin udah meninggal. Atau saudarinya banyak tapi semua murtad, hanya 1 orang yang tidak. Yang penting sendiri. Ketika saudari kandung sendiri, ya kan, maka mendapatkan 1/2 dengan syarat tidak ada saudara kandung. Si mayit ternyata meninggalkan abang atau adik, yaitu yang laki-laki. Gak boleh ada. Kalau ada, namanya asoba bil ghair. Oke? Maka kalau ada namanya asoba bil ghair. Ini nomor 7 ya. Nomor 7. Kalau ada namanya asoba bil ghair, yaitu sama tadi. Kita ada pasangan asoba ya. Jadi asoba itu ada 4 pasang. 1, 2, 3, dan 4 pasang. Nanti kita ke sini dulu. Jadi asoba bil ghair kalau ada saudara kandung, tak jadilah dia dapat 1/2. Oke, saya ulang lagi ya, kita lanjut ke sana. Saudari kandung mendapatkan 1/2 apabila sendiri, tidak ada pasangan asobahnya, tidak ada keturunan sama sekali. Kalau ada keturunan, tak jadi dia dapat 1/2. Tidak ada ayah. Kalau ada ayah, tak jadi dapat. Adapun kakek tidak menghijab saudari kandung, terjadi ikhtilaf. Maka nanti kita akan bahas bab khusus, bab saudari kandung atau saudari seayah dengan kakek. Babul jad ma'al ikhwah. Nanti akan kita bab khusus. Jadi ikhtilaf. Jadi saya ulang balik, 1/2 apabila sendiri, tidak ada pasangan asobah, tidak ada keturunan sama sekali, tidak ada ayah si mayit, adapun kakek ikhtilaf. Oke. 2/3
Nah, kapan? 2/3 apabila lebih dari satu orang. Kalau si mayit saudari kandungnya lebih dari satu orang, maka mendapatkan 2/3 dengan syarat yang sama. Tidak ada ini, tidak ada keturunan sama sekali, tidak ada ayah, adapun kakek terjadi ikhtilaf. Sudah, maka selesai saudari kandung. Oke, kita sekarang saudari seayah. Nah, gini ya. Saudari seayah mempunyai 3 jatah. Lebih kurang sama dengan cucu perempuan tadi. Saudari seayah mendapatkan 1/2. Kapan? Apabila sendiri. Sama sendirinya ini ya baik yang lain murtad ataupun sudah meninggal. Yang penting ketika meninggal si mayit, dia mempunyai saudari seayah sendiri. Maka mendapat 1/2 apabila sendiri. Tidak ada pasangan asobah. Nah, ini pasangannya kan 4 pasang tadi. Kalau ada Ustaz, kalau ada tak jadi dapat 1/2, maka dapat asobah bil ghair lah. Dengan ketentuan 2 kali lipat anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, 1/2 apabila sendiri, tak ada ini. Oke. Pasangan asobahnya tidak ada ini. Ya kalau ada ini dapat 1/2 bukan dia. Nah, karena dia kandung dari si mayit. Nah, maka syarat dia kalau mau dapat 1/2 sendiri, tak ada ini, tak ada ini. Tak ada ini juga. Kalau ada ini ya, sedangkan ada perempuan pun dia tak dapat, apalagi laki-laki ya. Saudara laki-laki ini menghijab, laki-laki itu menghijab. Oke, saya ulang. Apabila sendiri, tak ada ini, tak ada ini, tak ada ini, tidak ada keturunan sama sekali, tidak ada ayah, tidak ada, adapun kakek terjadi ikhtilaf, kita bahas di bab khusus. Oke, kita cepatkan. 2/3 apabila lebih dari 1. Tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada keturunan sama sekali, tidak ada ayah, adapun kakek ikhtilaf. Sama syaratnya. Nah, kemudian baru di 1/6-nya, takmilatan li sulusain tadi. Ya kan? Takmilatan li sulusain sama macam cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Mendapat 1/6 berapapun jumlah mereka. Oke, saudari seayahnya banyak. Maka mendapatkan 1/6. Nah, tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya tidak ada pasangan asobah. Kalau ada ya dapat asobah. Oke, ini kita langkah. Dari ini kita langkah dulu. Ke sini tidak ada ini. Saudara kandung. Tidak ada keturunan sama sekali. Tidak ada ayah. Adapun kakek tadi ikhtilaf. Tetapi ada saudari kandung 1 orang. Seseorang mayit meninggalkan saudari kandung 1 orang. Maka untuk takmilatan li sulusain, menyempurnakan jatah 2/3 jatah perempuan, maka ketika baru 1 orang di sini baru mendapatkan 1/2, maka kita lihat saudari seayah si mayit. Kalau ada, ya terserah berapa jumlah mereka, maka kita bagi 1/6 karena untuk takmilatan li sulusain, yaitu takmilatan li sulusain 2/3. Dah, alhamdulillah. Sahabat Bukhari semua. Coba. Lupa saya tadi, harusnya setiap setelah saya jelaskan saya bagi contoh. Coba saya bagi contoh. Seorang mati meninggalkan istri. Ya kan? Mempunyai anak perempuan. Karena setiap dijelaskan langsung ada contoh lebih mendekatkan pemahaman. Karena rata-rata di pesantren, beberapa pesantren ya, saya pernah mengajarkan ini. Anak-anak itu ya ketika kita jelaskan, mereka langsung tampil ya. Karena mereka langsung mendapat pelajaran metode ini, langsung mereka bisa menentukan. Nah, anak istri, berapa istri? Maka kita lihat istri ada anak enggak. Nah, kalau istri hanya ceritanya keturunan, ada keturunan si mayit ternyata anak perempuan, maka istri dapat 1/8. Anak perempuan berapa sendiri? Berapa 1/2. Dah. Oke, kalau saya bagi contoh lain. Oke, seseorang meninggalkan saudara kandung gitu contoh ya. Saudara kandung, SDR, saudara kandung. Kemudian ada saudari kandung. Kemudian ada Arab pula. Ada suami. Berapa kira-kira? Maka suami tidak ada keturunan ini kan, maka suami 1/2. Saudari kandung dan saudara kandung mendapat asobah bil ghair, mereka asobah bil ghair. Contoh lagi kalau saudari SDR, saudari kandung.
Satu orang. Satu orang dia. Kemudian ada saudari seayah. Berapa? Maka sendiri ini sendiri. Mungkin ini kita buatlah 5 orang. Saudari kandung 1 orang, maka mendapat 1/2. Saudari seayah ada 5 orang, maka berapa? 1/6. Gitu ya. InsyaAllah nanti kita bagi contoh di akhir nanti seperti di halnya video pertama. Kita akan selesaikan di bab tashih dan ta'silul mas'alah. Oke sahabat Abqari semua, sekarang kita ke atasnya. Oke. Sekarang kita ke atas, ke ayah. Ayah mempunyai yang pertama tadi, yaitu ayah itu warna merah. Maka ayah itu asobah nomor 3. Tetapi sahabat Abqari semua, ada 6 orang dan dalam bagan ini, yang 6 orang ini apabila berkumpul, apabila ada, gitu kan, mereka pasti dapat warisan. Kalau mereka ada di dalam pembagian waris, mereka wajib dapat. Tidak bisa tak dapat. Siapa itu? 2 di atas, ayah ibu. Ya, 2 di tengah, suami istri. Dan 2 di bawahnya, anak laki-laki dan anak perempuan. 6 orang ini tidak mungkin tidak dapat. Maka kalau begitu, gitu kan, kalau begitu maka ayah dia mempunyai asobah nomor 3. Tiba-tiba ada anak laki-laki si mayit. Ya kan? Kalau menurut urutan asobah ini, maka nomor yang kita buat ini sahabat Abqari, nomor yang dekat menghijab nomor yang jauh. Ya kan? Kalau ada asobah nomor 1, maka asobah yang nomor lain tak dapat. Kalau contohnya asobah nomor 5, maka dia mau dapat asobah nomor 5, pastikan nomor 1 sampai 4 tidak ada, maka dialah dapat. Jadi gampang asobah itu, urutan asobah itu ya hafal sajalah nomornya. Gitu kan? Oke, ketika ayah dia wajib tadi dapat, gitu kan, wajib dapat, tetapi ada anak atau ada cucu laki-laki yang nomor 2, maka ayah yang wajib dapat ini, maka dia mempunyai jatah lain. Hanya 2. Yang laki-laki, selain mereka itu asobah, mereka juga ashabul furud. Mereka mempunyai jatah yang telah ditentukan. Kenapa? Gitu kan? Karena mereka wajib dapat. Maka mereka mengambil jatahnya yang lain. Ketika si mayit meninggalkan anak laki-laki, ya kan, maka ayah mendapatkan jatah yang lain. Berapa jatahnya? 1/6 atau 1/6 plus sisa. Tambah sisa. Begitu juga kakek. Sekarang kapan ayah mendapat 1/6? Kapan mendapat 1/6 plus sisa? Kapan? Ayah mendapatkan jatah dia yang lain, dia tak mengambil asobah karena ada ini. Nomor 1, nomor 2. Kalau nggak ada ini, ayah terus asobah. Seorang mayit meninggalkan tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak cucu laki-laki, ya kan? Maka ayah terus dapat asobah. Tapi kalau ada ini antara 1, gitu kan, maka ayah mengambil jatahnya yang lain, yaitu 1/6. Kapan ayah mendapat 1/6? Ini dia. Ayah mendapat 1/6 apabila si mayit mempunyai anak keturunan yang laki-laki atau perempuan, keturunan perempuan, artinya di dalam situ ada laki-laki ada perempuan, atau hanya laki-laki saja. Maka ayah mendapatkan 1/6. Dah. Yang penting di dalam keturunan si mayit itu ada laki-laki, maka ayah 1/6. Tak peduli ada perempuan atau tidak, yang penting ada laki-lakinya. Mau bersamaan dengan perempuan, maka ayah dapat 1/6. Tetapi mendapatkan 1/6 plus sisa. Plus sisa kapan? Ketika bersama keturunan perempuan saja. Punya keturunan perempuan, maka ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Oke, kita contoh. Seorang mati meninggalkan istri. Seorang meninggal ya. Kemudian mempunyai ayah. Mempunyai anak perempuan. Oke, berapa jamaah semua? Sahabat Abqari semua berapa? Maka istri ada anaknya, maka 1/8. Ayah, ya kan? Bersama anak perempuan. Kalau bersama anak perempuan, ayah mendapatkan 1/6 plus sisa.
Karena kalau nanti seandainya harta setelah dibagi ada sisa, ayah yang mengambil. Tetapi kalau bersama anak laki-laki, ya kan? Kalau ada anak laki-laki, kalau seandainya di sini anak laki-laki, LK, maka tidak ada sisa. Ya, dan tidak mungkin dia dapat sisa. Kenapa? Karena anak laki-laki ngambil sisa, yaitu asobah. Anak laki-laki itu asobah di nomor 1. Maka tidak mungkin ayah mendapat plus sisa lagi. Udah habis sisanya ke sini. Nah, oke kan? Nah, nanti kita tentukan cara menentukan warisannya terus, insya Allah. Udah sama. Kakek juga sama macam ayah. Kakek sama 1/, yang asobah nomor 4 atau tidak mengambil itu, maka dia mengambil 1/6 atau 1/6 plus sisa. Caranya pun sama. 1/6 apabila bersama laki-laki atau perempuan atau laki-laki saja, tapi syaratnya bertambah, yaitu tidak ada ayah. Kakek ini mau dapat, maka langkai ayah. Kalau ada ayah, maka kakek tak dapat. Dihijab oleh ayah. Karena mayat mempunyai ayah lagi. Tapi kalau ayah nggak ada, kakek. Begitu juga yang tadi, 1/6 plus sisa apabila bersama keturunan perempuan. Oke. Ayah sudah, sekarang kita ke ibu. Saya ke ibu dulu ya, ke nenek dulu. Nenek ini, nenek sebelah ayah. Si mayat mempunyai ayah, ayahnya punya ibu, nenek. Nah, kan nenek sebelah ayah mendapatkan jatah 1/6. Syaratnya apa? Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Syaratnya tidak ada ayah, tidak ada ibu. Ingat ini sabuk segitiga. Nah, kan ingat segitiga ya. Nenek ini tak ada ayah, tak ada ibu. Oke, dah, baru 1/6 itu aja syarat dia. Enggak peduli yang lain, mau ada mau tidak, ya kan. Yang penting nenek ini ada ayah tidak atau ada ibu. Kalau tidak ada ayah dan ibu, nenek dapat 1/6. Dia tak peduli yang lain. Maka nenek ini mendapat 1/6 apabila tidak ada ibu saja. Nah, nenek ini mendapatkan 1/6 apabila si mayat tidak mempunyai ibu. Itu aja, tidak peduli ayah atau tidak. Artinya nenek ini lebih ketat untuk mendapatkan warisan. Kalau nenek ini tidak. Kenapa? Kalau kita lihat, ketika ayah ini ada, dia tidak menghijab nenek ini, kan? Kenapa nenek ini dihijab? Ibu dia. Karena ini kan ibunya. Kalau dapat warisan dia, ya ibunya dibaginya duit. Gitu kan? Tapi kalau ini, belum tentu. Ini kan mertua dia. Nah, kalau kita lihatlah dari bagan, ayah ketika dia ada, ibu ini nggak dapat. Nenek si mayat, artinya ibu dia tak dapat. Tapi ada nenek ini, dia syaratnya hanya ini aja. Dia tak peduli yang lain, ini saja. Oke. Kapan mereka, saya buat garis putus-putus ini? Saat putus-putus karena apabila mereka dua-dua hidup lagi, si mayat meninggal, neneknya ada dua-dua, baik belah ayah ataupun sebelah ibu, maka mereka berkongsi mendapatkan 1/6. Ini so. 1/6 kongsi 2. Dengan syarat ya tidak ada ayah, tidak ada ibu. Ya kan? Karena nenek yang tadi syaratnya tidak ada ayah, tidak ada ibu. Maka kalau hidup dua mau dapat ya tidak ada ayah. Gitu kan? Tidak ada ibu. Nah, oke. Nenek sudah, sekarang kita ke ibu. Oke, kenapa saya nenek dulu kan? Karena ibu jatahnya mirip ke sini. Karena hanya tinggal ini dengan ini, gitu kan? Ini kita akhirkan. Oke, sekarang ibu. Maka kalau ibu, rumusnya seperti video pertama, yaitu saudara dan saudari dan keturunan. Oke. Oke. Keturunan ya, keturunan. Oke, sahabat Abqori semua, tengok. Ibu, kalau bercerita tentang jatah ibu, maka dia punya 2, 1/3 atau 1/6. Maka cerita kalau ibu, jatah ibu, maka yang diperhatikan yaitu saudara atau saudari dari angka 0 atau 1, ya kan? Kemudian keturunannya X. X ini artinya tidak ada. No, tak ada. Maka ibu mendapatkan 1/3. Ini membaca rumusnya, rumus ibu. Ibu dilihat, diperhatikan 2 hal kalau melihat jatah ibu. Saudara atau saudari itu 0, tak ada sama sekali. Saudara-saudari ini yang mana, Ustaz? Dari sini hingga sana. Berarti saudara, saudari si ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua.
saudara. Yang penting si mayit punya adik, kakak, abang, baik sebelah ayah, baik sebelah ibu, baik kandung. Maka ibu memperhatikan itu. Ikhwanya, saudaranya, semua yang kita jelaskan tadi tidak ada kosong, atau cuman ada satu, dan juga keturunan tidak ada, maka ibu mendapatkan jatah 1/3. Dah. Kapan 1/6? Saat ibu mendapatkan jatah 1/6 apabila menyalahi kaidah ini. Menyalahinya macam mana, Ustaz? Menyalahi kaidah yaitu contohnya, ya, saudara-saudarinya ada lebih dari satu. 2 orang, 3 orang. Atau tak ada, tetap kosong atau satu, hanya satu ikhwanya, saudaranya tadi, saudara-saudaranya. Tetapi ada keturunan, si mayit mempunyai keturunan. Maka ibu batal kaidah 1/3 dia, maka dia mendapatkan 1/6. Oke. Kita buat contohnya, ya kan, biar gampang. Contohnya ibu, seseorang mati meninggalkan ibu. Maka ibu tadi dilihat 2 hal. Saudara, SDR, kandung. 1 orang. 1 orang. Maka berapa dapat ibu? Maka ibu mendapat, atau sini ada istri. Maka ibu tak peduli dengan istri, ibu hanya 2 hal saja, saudara dan keturunan. Maka ibu mendapatkan 1/3 di sini. Kenapa 1/3? Karena saudaranya cuma 1 orang. Ya kan? Saudara kandung ada 1 orang. Istri mendapat berapa sini? 1/4. Saudara kandung asobah. Ya kan? Saudara kandung asobah. Karena tak ada asobah yang lain. Oke. Kemudian kalau itu 1 orang, ya kan, ikhwanya. Ibu ada saudara kandung itu 5 orang. Maka ibu terus mendapatkan 1/6, batal. Atau saudaranya nggak ada. Ada istri. Gitu kan? Tetapi ada anak sini. Ada anak perempuan contohnya. Atau anak laki-laki kan. Maka ibu ada anak, maka ibu dapat 1/6. Nah, istri 1/8, anak perempuan berapa? 1/2. Nah, oke. Kemudian sudah terakhir, sahabat Abqari semua, ini menentukan jatah yang terakhir. Saudara, saudari seibu. Si mayit mempunyai saudara seibu. Artinya mungkin ketika ayah mereka sudah meninggal, ya kan, ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian mempunyai anak, maka anaknya yang meninggal ini mempunyai saudara, saudari seibu. Jatahnya sama. Ingat aja, ada kalimat seibunya, jatahnya sama macam ibu. 1/3, 1/6. Dah, mengingat. 1/6, 1/3 lebih banyak, lebih banyak daripada 1/6. Nah, biar mengingatnya, biar mudah, biar gampang. 1/3 lebih banyak dari 1/6, ya kan? Pizza potong 3 banyak, besar ukuran. Kalau potong 6 kecil. Nah, kenapa saya jelaskan itu? Biar mudah, biar ingat. 1/6 berarti jatahnya sedikit, ya kan? Maka apabila mereka sendirian, kena sendiri, maka dapat jatah sedikit lah. Baik itu saudara atau saudari seibu, ya, mendapatkan 1/6 dengan syarat tidak ada keturunan sama sekali. Tidak ada keturunan sama sekali. Dan tidak ada usul zukur, asal usul yang laki-laki, ayah dan kakek. Kalau di sana tadi kakek ikhtilaf, tetapi kalau saudara, saudari seibu tidak ikhtilaf, kakek menghijab mereka. Maka kalau dia sendiri, ya, maka jatahnya 1/6 dengan syarat tidak ada keturunan sama sekali, tidak ada ayah, tidak ada kakek. Nah, kalau saudari sana tadi ikhtilaf, gitu kan, kalau ini dihijab oleh kakek. Kemudian apabila lebih dari 1, maka mereka dapat jatah banyak, ya kan, karena lebih dari 1 mau dibagi-bagi. Maka mendapatkan 1/3 jatah yang banyak karena mau dibagi-bagi. Apabila mereka lebih dari 1 orang, terserah ini 1, atau ini 2, ya kan, atau ini 2, atau ini 1, ini 2, terserah, yang penting lebih dari 1, baik saudara atau saudari, yang penting seibu. Ada di sini tidak ada ketentuan li zakari mislu hazil unsaya, yang tidak ada. Maka di sini tidak ada ketentuan laki-laki lebih 2 kali lipat dari perempuan, tidak ada. Mereka bagi rata. Oke.
Apabila lebih dari satu orang, maka mereka mendapatkan 1/3, yaitu jatah banyak. Dengan syarat yang sama, tidak ada ini, keturunan sama sekali, tidak ada ayah, tidak ada kakek. Oke, sahabat Abqori. Kemudian sahabat Abqori, kita terus, saya hapus nih, terus seperti sama persis dengan video pertama. Oke, yaitu sekarang terus kita ke taksilul masalah. Bahasa Indonesianya asal masalah atau KPK. Mencari KPK. Contoh, seseorang mati meninggalkan istri. Kemudian ada anak laki-laki. Kemudian ada ibu. Berapa istri? Istri 1/8. Oke, asal masalah itu apa nanti? Tengok dulu, kita kerjakan dulu 1/8. Anak laki-laki berapa? Asobah. Ibu, nah ibu kan ada anak, maka ibu 1/6. Udah. Ya kan? Nah, asal masalah itu adalah bilangan berapa di sini, angka berapa di sini, angka berapa di sini yang habis dibagi 8, yang habis dibagi 6. Nah, itu asal masalah. Jadi sahabat Abqori semua, untuk singkatnya asal masalah itu, maka ingat aja ashabul furud, jatah-jatah ashabul furud. Maka kalau kita lihat, maka ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Ada ini ashabul furud, ini kan jatah-jatah yang mereka ashabul furud. Tidak keluar dari ini. Maka untuk asal masalah itu, ya ambil aja bilangan bawah ini, penyebut ini. Maka asal masalah itu 2, kotak 2, 3, kotak 3, 4, 6, 8. Kemudian ada tambahan 12 atau 24. Karena putaran angka ini, maka tidak akan jauh-jauh dari sini. Jadi asal masalah itu ini. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Contoh, kita buat contoh. Seseorang mati meninggalkan suami. Kemudian ada ibu. Kemudian ada ayah. Kemudian ada anak laki-laki. Kita contoh. Suami mendapatkan jatah 1/4. Kenapa 1/4? Karena ada anak laki-laki. Ibu mendapat 1/6. Kenapa 1/6? Ada anak laki-laki. Ayah juga mendapat 1/6. Kenapa? Bersama anak laki-laki. Anak laki-laki asobah. Maka asal masalah di sini, kita pilihlah di antara satu sini. Singkat aja. Bilangan berapa yang habis dibagi 4 bagi 6. Maka kita coba. Maka tak mungkin kita coba dari 2, ya kan? Karena ini udah pasti nggak bisa. 3 nggak bisa, 4. 4 bisa bagi 4, tapi tak bisa bagi 6. Maka kita pilih yang kedua. 6 bisa, tetapi di sini tak bisa. 8, dia di sini bisa, sini tak bisa. Ya kan? Maka 12. 12 dapatlah kita asal masalah 12. Ini sahabat Abqori semua. Tengok ini. Kita coba terus membagi harta warisan. Coba ya. 12. 12 bagi 4 3, ya kan? Kali 1, 3. 12 bagi 6, 2 kali 1, 2. 12 bagi 6 kali 1, 2. Berapa sisanya? 3 tambah 2 tambah 2, 7. Maka 7 dikurang 12. Berapa sisanya? 5. Ya kan? Sisanya 5. Udah. Maka kita tambahkan 2 tambah 3 tambah 2, 3 tambah 2 tambah 2 tambah 5. Berapa? 12. Nah, 12 ini namanya apa? Majmu' siham atau total jatah. Ini, nah, setiap ini namanya jatah, ya, jatah. Jatah masing-masing. Jatah suami 3, jatah ibu 2, jatah ayah 2, jatah
anak laki-laki 5, jatah masing-masing. Nah, maka macam mana menentukan bagi harta warisannya? Maka rumusnya harta dibagi total jatah. Total jatah. Hasilnya berapa? Ketika dapat hasilnya di sini, berapa hasilnya, ya kan? Kita kalikanlah jatah masing-masing. Contoh, hartanya 12 miliar. Nah, singkat aja kita bagi contoh yang gampang aja. Maka dibagi 12. 12 miliar dibagi 12 dulu. Berapa? 1. Maka 1 dikalikan jatah masing-masing. 1 kali 3 ya 3. 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. 1 kali 5, 5. Maka suami dapat 3M, ya kan? 2M, ayah 2M, anak 5 miliar. Oke. Paham sahabat Abqori semua kan? Insyaallah mudah. Ingat aja rumusnya yaitu harta dibagi total jatah. Sudah. Nah, sekarang sahabat Abqori semua, ini udah tadi kan? Sekarang namanya tashe. Tashe itu artinya apa kalau bahasa Indonesianya? Pembetulan, tashehul mas'alah. Oke, saya singkat-singkat aja ya, maklumlah tulisannya. Tashe itu macam mana? Tashe itu begini. Ketika ada asoba bil ghair, kan, maka gini, contoh aja biar cepat. Seorang meninggalkan suami. Anak laki-laki, anak perempuan. Satu orang. Maka suami dapat 1/4. Mereka asoba bil ghair, ya kan? Nah, sahabat Abqori, berapa asal masalah di sini sahabat Abqori semua? Maka asal masalah di sini karena cuma ada satu angka 4, maka 4 ini kita hasilkan masalah 4. 4 bagi 4 1. Berapa sisanya? 4 kurang 1 3, maka sisanya 3. Berarti majmuk sihamnya total jatahnya 4. Ini jatah masing-masingnya. Oke. Ya kan? Maka di sini kita perhatikan anak laki-laki kan 2 kali lipat dari anak perempuan. Maka kita mau bagi 3 ini kepada mereka. Nah, ini tashe ini. Kita mau bagi 3 angka 3 jatah ini kepada mereka. Anak laki-laki mendapatkan 2, anak perempuan dapat 1. Yang 2 kali lipat ini 1, maka 1 bapak 3. Bisa tidak kita bagi? 3 dibagi 3, bisa 1. Ya kan, bisa. Maka kalau bisa 3 bagi 3, 1 kali 2. Maka 2. Anak laki-laki 2 jatahnya. 3 bagi 3. Ya kan, dikali 1. 1. 3 kali 3 1, kali 1 1. Udah, maka dapatlah kita anak laki-laki berarti 2 jatahnya, anak perempuan 1 jatahnya. Berarti kalau 4 duitnya 4M, maka harta dibagi 4. 4M, ya kan, dibagi 4. Maka 1. Maka dikalikanlah jatah masing-masing. 1 kali 1 1M. 1 kali 2 2M. 1 kali 1 ya 1M. Ini contoh kalau bisa langsung dibagikan. Nah, kalau tidak bisa dibagikan, kita buat contoh yang tidak bisa dibagikan, maka di tashe. Belum kena contoh tashenya. Maka contohnya di sini ibu ya. Ibu. Di sini yang biasa terjadi betul lah, seseorang mayat itu biasanya meninggalkan istri. Karena memang biasanya laki-laki dulu meninggal kan dari perempuan. Istri mendapat berapa di sini? Maka istri 1/8. Nah, laki-laki dan anak perempuan asoba bil ghair mereka. Ibu 1/6. Kenapa 1/6? Karena ada keturunan. Oke. Nah, terus di sini berapa asal masalahnya? Sahabat Abqori semua. Maka kita pilih aja yang tadi, nanti kita tulis tadi. 12, ya kan? Nggak bisa. Maka 24, pasti 24. Biasanya kalau udah 8 ada 6 24. 24 dibagi 8. 3 ya. 3 kali 1 3. 24 bagi 6 4 kali 1 4.
Berapa sisanya? 3 tambah 4, 7 dikurang 24, maka 17. Ya kan, 17. Total jatahnya 24. Di sini tasheh itu. 17. Kalau tadi anak laki-laki 2 jatahnya, anak perempuan 1, maka kita tambah 3. 17 dibagi 3 tidak bisa. Maka di tasheh lah. Ini dia tasheh, di tasheh lah, karena 17 dibagi 3 nggak bisa. Maka 17 kalau tak bisa dibagi, maka kita kali. Maka 17 kali 3 51. Ya kan? Ketika 17 dikali 3, maka semua dari bawah sampai ke atas sampai ke bawah juga dikali 3. Ini kali 3 12. Ini kali 3 9. Ini kali 3 72. Ya kan? 72. 60 72, oke. 72. Maka kenapa tadi kita tidak bisa dibagi, kita kali? Kenapa? Karena biar bisa dibagi. Setelah 51 maka bisa dibagi 3. 51 dibagi 3 berapa? 17. Maka 17 dikali 2. 17 kali 2 berapa? 34. Kan kena jatahnya 2. Nih tadi 51 bagi 3 17 kali 2 34. 51 bagi 3 17 dikali 1 ya 17. Maka dapatlah kita sudah mentashehnya, menentukan jatah laki-laki dan anak perempuan. Yaitu asal masalahnya 72. Ya kan? Asal masalahnya 72. Maka jatah istri 9/72, anak laki-laki 34, anak perempuan 17, anak ibu 12/72. Contoh kalau hartanya 72 miliar, maka kita bagi total jatahnya 72, maka 1. Ini kita bagi contoh, karena ini contoh gampang-gampang aja. Kalau memang berapapun duitnya ya sahabat Abqori semua bagi aja dengan total jatahnya. Nah, itu bisa dipakai kalkulator. Yang penting kita sudah dapat menentukannya. Masalah uangnya itu gampang, kita pakai kalkulator kan aja. Nah, ini kita bagi contoh mudah saja. 72 M dibagi 72 maka 1. Maka 1 dikali setiap jatah masing-masing. Maka ini 9 M. Maka ini 34 M. Ini 17 M, ini 12 miliar. Alhamdulillah sahabat Abqori semua. Sudah sampai kita di penghujung video. Sudah saya terangkan dari awal dan sampai asal masalah dan tashehul masalah. Alhamdulillah sudah selesai. Dan insya Allah moga-moga dimudahkan siapapun sahabat Abqori yang ingin memperdalam ilmu faraid. Semoga dimudahkan insya Allah. Dan nanti seperti yang saya sampaikan tadi, apabila di video nanti sepanjang saya menerangkan tadi ada kekeliruan, maka saya akan buat dijelaskan di video ke berikutnya, begitu kan, supaya, atau bisa juga diberitakan di komentar, di kolom komentar. Jadi sahabat Abqori semua, apabila ada pertanyaan bisa di kolom komentar, insya Allah. Jadi saya tutup saja karena sudah larut juga. Jadi intinya sahabat Abqori semua, pelajaran itu ya, ulama-ulama kita semuanya pelajaran itu mesti diulang. Mereka semua mengatakan pelajaran itu susah didapat, diulang, dikaji, dicatat, ditulis, gitu kan. Jadi sahabat Abqori tulis, catat dari awal sampai akhir, dan saya pesankan kalau sudah dapat ilmunya maka cari korban. Nah, cari korban itu apa maksudnya? Ajarkan kepada orang lain. Karena seperti mana selalu ulama kita mengatakan, uang kalau dibagi-bagi bisa habis, tetapi kalau ilmu dibagi-bagi maka dia akan terus bertambah kepada kita. Kita akan bertambah. Kenapa bertambah? Ya setidaknya, paling tidaknya kita tidak lupa karena selalu kita ajarkan. Oke, situ aja sahabat Abqori, tidak memperpanjang kalam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.